Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Dwi Spatsia dengan NIM D1011211082. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Evaluasi Kapasitas Tampung Sungai Behe dengan menggunakan HECRAS. Nah, adapun latar belakangnya adalah banjir di Kuala Behe yang mana terjadi sekitar 1-2 kali dalam setahun pada periode bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, adapun penyebab dari banjir ini adalah tingginya curah hujan, yang mana dapat menyebabkan debit aliran yang tinggi. Di sini dapat terlihat peningkatan dari debit aliran yang terjadi di Das Behe. Terlihat pada tahun 2000 sampai 2011 terjadi peningkatan sebesar 19,07 dan juga pada tahun 2011 sampai 2020 terjadi peningkatan sebesar 23,92 atau 24%. Nah, rumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana kapasitas tampung Sungai Behe dalam menampung debit aliran yang terjadi. Kedua, bagaimana karakteristik hidrolik aliran di Sungai Behe. Ketiga, di mana lokasi titik-titik kritis yang akan terjadi luapan di sepanjang Sungai Behe ini. Untuk menjawabnya, yaitu adalah tujuan penelitiannya, yaitu pertama menganalisis kapasitas tampung Sungai Behe dalam menyalurkan debit aliran yang terjadi. Kemudian menganalisis karakteristik hidrolit dan model alirannya menggunakan perangkat lunak HECRAS, serta evaluasi kemampuan sungai dalam menampung debit aliran pada berbagai skenario, termasuk pada skenario ekstrem yang seperti banjir. Nah, selanjutnya model simulasi untuk memprediksi kapasitas tampung Sungai Behe dan area rentan banjirnya. Sehingga luaran penelitiannya nanti akan berupa model aliran HECRAS, one dimension, dan two dimension. Nah, manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air guna, mengurangi risiko banjir di Sungai Behe. Yang kedua adalah dasar untuk studi lebih lanjut seperti integrasi dengan analisis perubahan tata guna lahan di Das Behe. Nah, sebelum itu kita akan memaparkan apa penyebab banjir yang terjadi. Pertama, ada alamiah, dan kedua ada non-alamiah. Nah, untuk yang alamiah sendiri ada faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi, pengaruh pasang surut air laut, dan kondisi topografi. Kedua, ada faktor manusia dan legislasi, yaitu konversi lahan, pemanfaatan badan sungai dan bantaran sungai menjadi pemukiman, dan kemudian menurunnya kapasitas sungai. Ada juga pemanfaatan hulu daerah tangkapan yang tidak sesuai, dan kurangnya stasiun pencatat hujan dan pencatat debit yang dapat menginformasikan kondisi das sehingga penanganan dapat terjadi lebih lambat. Nah, untuk itu akan dilakukan analisis banjir secara spasial untuk mengetahui lokasi rawan banjir dan analisis debit banjir dan lain-lainnya. Nah, untuk penelitian yang relevan ada analisa kapasitas penampang sungai dengan metode HECRAS 4.1.0 untuk studi kasus Sungai Sijalan Kecamatan Brebes. Kemudian ada kapasitas debit banjir Sungai Mahap serta pemodelan alirannya menggunakan HECRAS. Dan ada integrating leader derived dam, rainfall radar data, dan SAR imagery for 2D HECRAS modeling to assess the severity of pluvial flood induced by storm borders in SE Romania. Nah, lokasi penelitiannya sendiri ada di Sungai Behe yang berada di Kabupaten Landak, Kecamatan Sungai Behe, Kecamatan Kuala Behe, di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk data yang dipakai adalah data curah hujan harian yang didapatkan dari BWSK 1 Kalimantan Barat dan akan diambil dari 3 stasiun curah hujan, yaitu Serimbo, Puntang, dan Selakin. Nah, selanjutnya elevasi dan cross-sectionnya menggunakan, untuk elevasi sendiri kita menggunakan data DEM yang didapat dari Demnas dan satelit Sentinel 1A yang merupakan remote sensing milik European Space Agency. Dan untuk data cross-sectionnya akan diambil dari lokasi langsung. Ini diagram alir penelitiannya. Pertama mulai, studi literatur,
pengumpulan data, kemudian datanya akan berupa data hidrologi dan data geometri sungai. Data geometri sungai adalah data dam dan data cross section, sedangkan data hidrologi adalah data curah hujan dan data iklim di daerah tersebut. Kemudian untuk data hidrologi akan dilakukan analisis debit maksimum, untuk data geometri sungai akan dilakukan pemodelan penampang sungai, sehingga didapatkan simulasi profil muka airnya nanti. Nah, kemudian ada analisis hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, ada diagram alur pemodelan HECRAS. Yang pertama akan dilakukan persiapan data, kemudian import data theory-nya, kemudian ada pemodelan geometri sungai, kemudian akan kita run simulasinya, dan apabila water surface atau tinggi muka airnya kurang dari atau sama dengan dari tebing sungainya, maka sungai aman. Namun apabila tidak, akan terjadi luapan. Nah, analisis hidrologi yang dilakukan menggunakan beberapa metode perhitungan, seperti double mass curve atau kurva massa ganda, dan perhitungan kualitas data menggunakan metode RAPS atau Rescaled Adjust Partial Sums. Kemudian data curah hujan yang didapatkan dilanjutkan perhitungan frekuensi curah log percent 2 metode Gumbel, kemudian akan diuji menggunakan uji Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Nah, setelah itu akan dilakukan perhitungan distribusi dengan menghitung hidrograf aliran dan intensitas hujan jam-jamannya. Kemudian data tersebut akan dilakukan untuk analisis kapasitas tampung di HECRAS-nya nanti. Untuk pemodelan HECRAS-nya akan ada beberapa data seperti data dam, cross section, debit banjir periode ulang, dan peta dasnya. Nah, untuk langkahnya adalah import data topografi, import data geometri sungai, import debit maksimum, kemudian akan di-running untuk unsteady flow analysis-nya. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.